Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan 21 anggota telah dipilih, yakni dari berbagai pulau dan suku. Dan mereka bersepakat bahwa Ir Soekarno adalah ketuanya, sedangkan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil ketua, juga penasehat adalah Mr. Ahmad Subarjo. Begitu Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat pada 14 Agustus 45, Sejair memberitahu bahwa Jepang sudah meminta genjatan senjata pemboman AS atau Hiroshima dan Nagasaki. Saat penyerbuannya, Jepang kalah. Golongan muda dan tua ada terjadi perbedaan tentang pemproklamasian kemerdekaan. Menurut golongan tua dan tokoh-tokoh dalam BPUKI dan atau PPKI menginginkan proklamasi dilakukan dengan sesuai hasil keputusan rapat sidang 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena perhitungan militer. Rengas Dengklok letaknya terpencil, yakni 15 km ke dalam dari Gedung Gede, Karawang pada Jalan Raya Jakarta Cirebon. Demikian, pada tanggal 15 Agustus 45, Soekarno dan Hatta disertai Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra sampai di Garnisan Peta AS di Rengas Dengklok dan menumpang di rumah warga keturunan Tionghoa Chiao Kishong dengan dalih untuk melindungi suatu pemberontakan golongan muda. Dan Sukani atas nama golongan muda mendesak kembali agar Soekarno cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi tak membawa hasil. Dan bernama Singgi berbincang-bincang, akhirnya Soekarno bersedia menyetujui desakan memproklamasikan kemerdekaan. Sehari penuh Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menyatakan ketersediaannya untuk mengadakan proklamasi itu segera. Begitu kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 45, tengah malam, sesampainya di Jakarta pada jam 23, rombongan menuju rumah Laksmana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang resmi tempat kedamaian Duta Besar Inggris. Pada tanggal 17 Agustus 45 di Penggangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan khidmat, dan dengan ini maka resmilah negara Indonesia merdeka. Penyusunan naskah proklamasi. Mengenai perumusan teks proklamasi, ada beberapa sumber wawancara. Sepulang dari rumah Nasihimura, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksmana Maida, dan disitulah rapat dari berbagai tokoh dan membuat sebuah teks naskah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menulis teks proklamasi dari 2 ayat yang diambil dari akhir alinea pembukaan UUD. Lalu kalimat pertama mengenai kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat berikutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Berdasarkan sumber yang tersedia, tidak ada keterlibatan orang-orang Jepang di dalam perumusan teks proklamasi. Nishijima sendiri saat itu sangat letih dan akhirnya tertidur. Lalu terbangun dari tidurnya dan melihat mendengar ada keramaian di luar. Nishijima keluar pada saat itu, dan disitulah naskah proklamasi dibacakan. Untuk materi isi teks proklamasi, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, Latif Hendraningrat dan S. Suhud mengibarkan bendera merah putih dan seluruh rakyat Indonesia dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi ini disebarluaskan oleh 3 golongan, yaitu golongan pelajar, golongan Sukarni, dan golongan Saigun. Penyebaran berita proklamasi ini bergerak ke seluruh kota melalui dengan berbagai cara, salah satunya itu dengan percetakan kilat. Percetakan kilat ini dibantu oleh tenaga rakyat dan dari kaum buruh kantor berita Domei. Tanggal 17 Agustus 1945, ribuan surat itu selesai dicetak dan itu selesai pada pagi buta. Setelah ribuan selebaran surat itu berhasil dicetak, 3 golongan ini melakukan penyebaran, dan pada saat melakukan penyebaran tersebut, tentara Jepang mengikuti mereka dan kembali mengambil selebaran yang sudah mereka sebarluaskan. Selain dengan selebaran surat, berita proklamasi juga disebarkan ke seluruh luar Jakarta, yaitu dengan melalui perantara kereta api, telepon, radio, dan lain sebagainya. Nah, atas kemauannya sendiri, kantor berita Domei ini juga melakukan penyiaran proklamasi yang beritanya ini menyebar luas ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia melalui gelombang pendek. Berita proklamasi ini disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Jadi, pada intinya, penyebaran berita proklamasi ini disebarkan melalui selebaran surat, telepon, dari mulut ke mulut, gelombang radio, dan lain sebagainya. Terima kasih. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk perenungan diri terhadap apa yang terjadi pada bangsa kita. Tujuan dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 4. Yang pertama, untuk mendoakan jasa para pahlawan. Yang kedua, untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, untuk menimba teladan dari para pahlawan. Yang keempat, untuk tetap menjaga semangat memperjuangkan martabat dan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, alangkah baiknya kita mengenang jasa para pahlawan, terus mengambil pelajaran untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentang perjuangan mereka ketika memperjuangkan Indonesia agar merdeka. Jangan lupa juga kita untuk mendoakan para pahlawan agar mereka tenang di alam sana. Terus, cara rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang saya akan sampaikan yang ada 5. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, lomba. Yang ketiga, pawai atau karnaval. Yang keempat, pentas seni. Dan yang kelima, upacara bendera. Baik, yang pertama yaitu ada kerja bakti. Ketika rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mereka mengadakan kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga untuk membersihkan lingkungan. Ada yang mengecat pagar, ada pula yang masing-masing di depan rumah mereka memasang bendera merah putih. Nah, kerja bakti merupakan bentuk kebersamaan dan gotong royong untuk bersama-sama membersihkan lingkungan.
untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada lomba. Nah, biasanya masyarakat di masing-masing daerah mengadakan lomba seperti lomba panjat pinang, lomba kelereng, terus ada lomba memasukkan paku ke dalam botol, ada lomba tarik tambang, ada lomba perang bantal, dan lain-lain. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pawai atau karnaval. Nah, dalam merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia biasanya di kota-kota mengadakan pawai. Nah, pawai yang diadakan di dalamnya ada drum band dan ada atraksi-atraksi. Rakyat atau masyarakat sekitar sangat menyambut dengan adanya pawai tersebut karena pawai sangat menarik. Mereka tertata rapi dengan antusias membawakan pawai dengan meriah dan dalam keadaan sangat bergembira karena mereka merasakan bahwa hari kemerdekaan patut untuk dirayakan. Kemudian ada juga yang mengadakan pentas seni. Beragam pentas seni yang ditampilkan, seperti ada pentas seni wayang kulit, musik, wayang orang, dan kesenian daerah lainnya. Terus pentas seni menjadi hiburan yang sangat menarik untuk ditonton dan dinikmati, karena semua orang pasti biasanya menyukai yang namanya seni atau musik. Contohnya aja di kaum muda, mereka sangat menggandrungi musik karena musik menurut mereka merupakan bentuk sesuatu yang bisa menyenangkan dan menghibur. Kemudian ada juga yang mengadakan upacara bendera. Nah, upacara bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 biasanya diadakan 2 kali. Yang pertama di pagi hari dan yang kedua di sore hari. Di pagi hari yaitu ketika menaikkan bendera dan di sore hari yaitu ketika menurunkan bendera. Kemudian saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang pertama kalinya lomba Hari Kemerdekaan dilaksanakan. Jadi lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan pertama kali ketika tahun 1950-an. Ketika tahun 1950-an, rakyat Indonesia mulai memunculkan ide-ide baru bahwa mereka ingin mengadakan lomba agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan meriah. Kemudian ada sejarawan dan budayawan yang bernama J.J. Rizal juga mengatakan bahwa Hari Ulang Tahun Republik Indonesia muncul pada tahun 1950-an. Nah, berarti masyarakat melaksanakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang kelima. Yang kelima karena sebelumnya tidak ada yang namanya lomba-lomba atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan munculnya itu ketika tahun 1950-an. Bahkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama merupakan salah satu orang yang begitu antusias ketika merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Ini menyebabkan kemudian berita tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustusan itu tersebar luas ke seluruh daerah. Kemudian banyak daerah-daerah yang warganya melaksanakan 17 Agustusan. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaannya itu berupa lomba-lomba, ternyata memiliki filosofi, yaitu makna yang terkandung di dalam lomba-lomba yang diadakan pada tanggal 17 Agustus. Ternyata lomba-lomba tersebut bukan tanpa maksud atau tidak bermakna. Ternyata memiliki pesan dan memiliki makna. Di antaranya, yang pertama ada lomba jalak bakiak. Lomba jalak bakiak bermakna
yaitu kerjasama tim yang kompak akan membuat langkah semakin jauh. Nah, misalnya ketika tim berjalan, dalam satu tim biasanya berisi 3-4 orang yang berjalan di sepasang bakiak. Ketika mereka kompak berjalan di sepasang bakiak tersebut, maka langkah mereka akan semakin jauh. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, misalnya sebagai seorang pelajar, maka kita akan mudah untuk meraih prestasi atau cita-cita yang kita inginkan. Maka kita tidak boleh malas, melainkan kita harus tetap belajar agar melangkah lebih jauh. Itu. Terus yang kedua, ada lomba balap karung. Nah, lomba balap karung itu bermakna ketika dua kaki terkurung di dalam karung. Nah, ketika kedua kaki terkurung di dalam karung tersebut memiliki makna bahwa ketika para pejuang melaksanakan perjuangan mereka untuk melawan penjajah, mereka sungguh tidak mudah gitu ya. Mereka terkekang dengan adanya penjajah. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemerdekaan. Terus yang ketiga ada lomba tarik tambang. Lomba tarik tambang bermakna ketika kerjasama tim yang bagus, maka akan bisa melawan sebuah tim lawan. Mereka akan berhasil karena kerjasama tim yang bagus gitu. Terus yang keempat ada kelereng sendok. Lomba kelereng sendok bermakna ketika kita sabar dan berhati-hati dalam melangkah agar kelereng tidak terjatuh. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran ketika lomba kelereng sendok, bahwa ketika kita berhati-hati dalam melangkah, misalnya ya melangkah menuntut ilmu dengan penuh kesabaran, maka akan tercapai. Begitupun ketika para pahlawan melawan penjajah, mereka dengan penuh kesabaran yang luar biasa, dengan penuh hati-hati, sampai akhirnya mereka memiliki titik puncak bahwa kemudian kemerdekaan Republik Indonesia bisa tercapai gitu ya. Terus yang kelima ada lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk yaitu bermakna ketika sesulit apapun keterbatasan kita. Misalnya tangan kan terikat ya ketika lomba makan kerupuk. Itu menandakan ketika seseorang memiliki keterbatasan, mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus meraih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Karena ketika di dalam keterbatasan, biasanya seseorang yang memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, mereka akan bisa meraih prestasinya, akan bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka, apa sebenarnya bakat yang terpendam dalam diri mereka. Nah, banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetap gigih berjuang, semangat, kemudian prestasinya bisa tercapai. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari hal itu semua, bahwa kita tidak boleh malas. Diri kita yang mempunyai tubuh yang lengkap misalnya ya, kita harus semangat. Misalnya ketika belajar, kita harus semangat bahwa ketika belajar itu harus bersungguh-sungguh, karena tidak semua orang itu, tidak semua teman dari kita itu bisa sekolah. Kita harus bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran di suatu universitas atau di suatu institut. Kemudian yang keenam ada lomba perang bantal. Lomba perang bantal merupakan lomba yang bermakna ketika seseorang menjunjung sebuah sportivitas dan rasa saling memaafkan, maka semua yang kita inginkan akan tercapai, karena memaafkan merupakan bentuk suatu yang akhlak yang mulia gitu ya. Perang bantal sendiri ketika seseorang melaksanakan perlombaan di atas ini ya, perumpamaannya di bawahnya kan ada air. Di bawahnya ada air, kemudian ada dua orang di sebelah. Misalnya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Mereka perang bantal
ketika mereka hilang keseimbangan, maka salah satunya akan terjatuh. Ketika orang yang terjatuh tersebut tidak boleh menyalahkan orang yang menang tersebut, harus memaafkan. Nah, ketika ada perlombaan maka harus sportif, jadi tidak boleh menyalahkan karena pasti ada kemenangan selanjutnya. Dari materi yang disampaikan tadi dapat kita rangkum. Yang pertama, pada peristiwa Rengas Dengklok misalnya. Pada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu ketika kaum muda yang berusaha untuk membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang mereka culik ke Rengas Dengklok, itu merupakan sebuah tujuan yang baik gitu ya. Ketika menculiknya itu bukan tanpa sebab, melainkan mereka ingin bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bisa terbujuk untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada naskah proklamasi. Naskah proklamasi yaitu mengenai perumusan teks proklamasi yang di dalamnya itu terdapat beberapa tokoh penting yang mereka mengeluarkan ide-idenya untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, ketika naskah proklamasi disusun, bukan hanya sekali dua kali, melainkan ada beberapa yang terhapus, ada beberapa yang harus dihapus, yang digantikan dengan kalimat yang baru yang lebih tepat, yang lebih mengena untuk bisa teks proklamasi itu dijadikan sebuah teks yang baik, yang bagus gitu ya. Terus yang ketiga, saat berita proklamasi disebarkan, nah maka ketika itu golongan pelajar, terus Sukarni dan Kaigun bergerak ke seluruh kota sampai di pagi hari. Ketika itu, ketika ingin menyebarluaskan berita tentang tentang kemerdekaan Republik Indonesia, mereka menyebarluaskannya itu tidak mudah, melainkan ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang kemudian ke kantor berita gitu ya, ke kantor radio, supaya di penyiaran radio itu berita kemerdekaan Republik Indonesia tersampaikan bukan hanya di daerah-daerah, melainkan ke seluruh pelosok, ke seluruh daerah Republik Indonesia. Bahkan ada beberapa negara di dunia yang telah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka melalui berita yang ada di radio. Terus yang keempat ada peringatan Hari Kemerdekaan seperti yang telah disampaikan tadi. Ternyata ada 4 di peringatan Hari Kemerdekaan itu yang bisa diambil. Di antaranya yaitu tentang tujuan Hari Perayaan Republik Indonesia, bahwa peringatan Hari Kemerdekaan ternyata mempunyai tujuan. Terus ada cara rakyat yang merayakan tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tuh 17 Agustusan. Mereka memiliki caranya masing-masing dengan perlombaan, dengan seni dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, pertama kalinya lomba-lomba Hari Kemerdekaan seperti yang disebutkan tadi, bahwa pada tahun 1950-an adalah pertama kalinya lomba diadakan gitu ya. Bahkan Presiden Republik Indonesia merupakan seseorang yang paling antusias, yang kemudian menginspirasi rakyatnya untuk melakukan perlombaan dengan tujuan yang baik, tadi seperti mendoakan jasa para pahlawan, meneladani perjuangan mereka, meneladani kehidupan mereka agar bisa dilakukan dalam keseharian, bahwa kehidupan itu harus berjuang untuk bisa mewujudkan Indonesia yang baik gitu, yang berprestasi, yang unggul, yang bisa membawakan nama baik terhadap Republik Indonesia. Terus dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga ternyata ada filosofinya di balik lomba-lomba kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.